Indonesia tercatat hanya meraih skor 359 di bidang membaca, jauh di bawah Malaysia. Ketidakdisiplinan di jalan mungkin berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi. Bagaimana masyarakat akan taat pada aturan jika pemimpinnya sendiri melanggar hukum? Di negara ini, macet lebih dari 26 km tetap tertib. Apa hubungannya dengan Isa dan Jokowi? Bayangkan sebuah kemacetan yang panjang, lebih dari 26 km. Namun, yang mengejutkan, meski macet, semua pengendara bergerak rapi, tertib, tanpa suara klakson, tanpa polisi, tanpa ada yang mengatur. Ini terjadi di Malaysia Timur, tepatnya di Sabah, Pulau Borneo. Kemacetan ini bukan kemacetan biasa. Kendaraan hanya bergerak 1-2 meter, berhenti, lalu maju lagi. Meski begitu, tidak ada saling serobot, tidak ada suara klakson. Semua pengendara tahu aturan. Tanpa petugas, tanpa lampu merah, mereka mematuhi tata tertib. Bagaimana bisa? Di Sabah, banyak simpang 3 atau 4 yang diatur dengan bundaran, bukan lampu merah. Di bundaran, semua pengendara tahu siapa yang harus masuk dulu dan siapa yang harus menunggu. Menariknya, ini mencerminkan tingkat pengetahuan masyarakat yang tentu saja berhubungan dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi literasi, semakin tertib pula perilaku di jalan raya. PISA, Program Penilaian Siswa Internasional, mengukur keterampilan dan pengetahuan siswa di bidang sains, matematika, dan membaca. Pada hasil terbaru, Indonesia tercatat hanya meraih skor 359 di bidang membaca, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 388. Bahkan, Singapura, negara tetangga kita, menduduki peringkat teratas dengan skor 543. Perilaku lalu lintas seperti yang kita lihat di Indonesia seringkali mencerminkan gejala sosial lainnya. Ketidakdisiplinan di jalan mungkin berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi dan juga tingginya angka korupsi, pelanggaran hukum, serta ketidakpatuhan terhadap aturan. Namun, ada faktor lain yang turut mempengaruhi, yaitu keteladanan kepemimpinan. Bagaimana masyarakat akan taat pada aturan jika pemimpinnya sendiri melanggar hukum? Keteladanan dari atas sangat mempengaruhi budaya dan perilaku masyarakat. Jadi, begitulah. Cara kita berlalu lintas tidak hanya soal disiplin di jalan, tapi juga cerminan dari banyak aspek pendidikan, ekonomi, hingga kepemimpinan. Mungkin sudah saatnya kita mulai berpikir bagaimana memperbaiki semua itu agar kehidupan di jalan raya dan kehidupan kita secara umum bisa lebih tertib. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi artikel lengkapnya di getradius.id.